Di zaman Orde Baru dulu, orang takut menyampaikan kritik atau protes kepada pemerintah atau penguasa. Kalaupun ada yang berani, dia akan ditangkap atau hilang, tak tentu rimbanya. Lo nggak bisa, pokoknya sepanjang, ya kan? Ya. Sepanjang tidak menyangkut pribadi, nggak apa-apa. Ya, aku kan sudah ngerem. Apa? Lah, aku kan sudah menjaga mulutku sedemikian rupa, hati-hati. Ngerem apa kamu ngomong yang ngawur gitu? Nggak bisa. Ya, kok diatur, Mas. Maaf penonton, kita lanjutkan lagi. Di era reformasi, ruang untuk menyampaikan kritik dan protes terbuka lebar. Caranya juga macam-macam, unik, kreatif, bahkan menggunakan medium-medium yang dulu tidak dikenal. Ada orang yang beranggapan bahwa kritik yang disampaikan di era reformasi ini adalah kritik yang kebablasan. Kritik yang sudah melanggar etika, melanggar asas kepatutan, melanggar. Selama kita tidak melakukan asumsi. Ini. Nah, ya kan? Loh. Halo. Loh. Ini apa gimana ini? Kita ini? Kok setnya bagus ya? Lah bagus Ki Candy. Oh, ini bukan setnya Sentilon ini. Oh, pantas. Kesasar lagi. Kesasar. Tunggu dulu. Anda berdua ini mau ngapain? Mau syuting? Ya syuting apa? Sentilon. Lah ini bagusnya kayak gini ya, Ki Candy. Merahnya sampai sini loh. Wah, luar biasa ya. Enggak, ini kita nih tamu-tamunya sentilan ini. Mana Masa mungkin? nih? Mana mungkin? Oh, enggak boleh dong. Ini tamu kita. Buktinya apa? Ayo cek, ayo. Cek. Coba saya cek ya. Cek. Menurut. Loh. Kapokmu kapan loh? Luar biasa. Sekali lagi. Menurut. Modern. Ngaku-ngaku. Kayak gini. Ini jelas nyasar, ya. Udah jelas nyasar. Tapi daripada balik lagi pulang, Mbok Yao jadi... Mbok Yao. Iya. Iya. Itu bahasa asing. Oh iya. Mbok Yao nemenin saya, sekaligus jadi tamu saya. Apa begitu penonton setuju? Setuju. Tunggu dulu. Apa? Wani piro? Oke, silakan jadi tamu saya. Hah? Yes. Tempat dudukku di mana ini? Tunggu dulu. Wah, kebangetan loh. Tangkirnya aja ada namanya loh. Kita kok nggak punya ya? Dara, sentilan-sentilan itu kere permanen. Oh, parah. Tunggu. Ya. Jangan curcol urusan internal di publik. Jadi masalah kursi penting bagi saya. Iya. Di sini, Dara. Saya juga nggak terima kalau majikan saya cuma disuruh duduk di lantai. Enggak, masa begini? Enggak mau. Saya ambilkan kursi, Dara. Mana kursi? Kali ini jongos memerintah. Stop. Kursi kebesarannya Dara sentilan. Wah. Yang bawa ada masalah sama telinganya. Oh iya, bukan itu untuk mendengarkan suara dan perintah dari gitu. atas. Ya. Kalau di sentilan-sentilan nggak ada bengok-bengok. Oi. Oh iya. Kentongan. Oke, silakan. Ya. Ini kursi ini mencerminkan apa kok sampai dibawa-bawa ke sini? Doro, waduh. Doro. Majikan. Oh, itu manggil saya Doro. Den. Saya udah, kamu itu pembantu. Pangkatnya di sini. Gitu. Ya. Ini paket ini. Oh, paket. Doro duduk di situ mencerminkan apa? Pemimpin. Nah, kalau yang di bawah? Rakyat. Rakyat kecil. Oh, tunggu. Maaf, Doro. Kalau di Ki Candy, rakyat itu mendapatkan tempat yang terhormat. Jadi harus diberi kursi yang juga terhormat. Ya, kursi bener. Mana udah ada kursi nawari kursi? Kursi.
Oh, juragan mebel. Walah. Aduh. Bung Andi, Ini Ki Candy. Oh gitu ya? Apa aja bisa datang. ini kursi mau untukku. Iya, rakyat kan? Ha-ha. Nah. Doro, maaf. Ya, Ini ya, juga ya. ada aturan di sini. Ya. Rakyat harus lebih dekat pada saya. Saya Dor- disingkirkan ini. Terserah. Silakan di sini. Iya. Silakan. Aku juga di sini. Di sini. Nggak salah ini. Enggak salah. Sorry ya. Tunggu. Silakan. Rakyat biasanya nggak biasa duduk, jadi kita harus atur. Awas. Gimana Indah rasanya? acara, awas kamu. Gimana rasanya? Empuk, Empuk ya? nyaman ya. Nyaman ya. Makanya banyak orang lupa berdiri kalau sudah duduk di situ. Aduh. Pantesan. Kalau sudah rebutan kursi itu sampai bunuh-bunuhan ya. Oh. Kalau enaknya kayak gini ya. Bukan main. Gini-gini daripada jadi capres, ya kan? Kan mending jadi anak gaul, ya kan? Maksudnya gimana, Ndar? Twitteran. Twitter, Facebook, Facebooker. Ya kan? Bener. Iya. Oh, Pak Presiden sekarang itu juga. Loh, itu niru saya. Tidak hanya untuk mengatasi sesak napas karena asap, Hmm, tapi juga buat jaga-jaga. apa? Kalau sampai Ndoro nanti marah-marah kepada saya, supaya tidak nyiram air teh ke wajahku. Ush, nggak mungkin. Nggak mungkin itu terjadi sama saya kan? Masa sih? Oh, intelek. Sentilan, sosok bergaya priai yang menyukai kemewahan serta ingin diakui sebagai penguasa yang seolah serba tahu. Ndoro ini aneh. Aneh apa? Asap Sentilun, dikendalikan. dialah abdi setia Sentilan dari kalangan rakyat jelata. Bicaranya ceplas-ceplos, jenaka mengkritik, dan ada kebenaran serta kebijaksanaan di balik keluguannya. Gimana mau jaga rumah? Lawang THR-nya telat. Nggak mungkin saya belanja. Udah kejar-kejaran sama harga yang dari hari ke hari semakin tinggi. Kalau partai kebakaran jenggot itu disebabkan sapi. Sentilan Sentilun, salah satu program Metro TV yang bercerita tentang seorang majikan sentilan dengan pembantunya Sentilun. Kritik yang dikemas lewat humor dengan banyolan yang khas berlatar belakang budaya Jawa disampaikan secara lugas. Dihormati. Perbincangan yang dibawakan oleh kedua pemain teater senior ini berupa sketsa-sketsa pendek yang menyentil fenomena di antara masyarakat, pemerintahan, panggung politik, bahkan sosok seorang pemimpin. Di tengah karut-marutnya permasalahan negara, acara ini seolah bisa mewakili gerundelan masyarakat yang terjadi. Sentilan-sentilun menjadi cara kritik ringan dengan tanpa menggurui. Itu saja. Majikan macam ini cuek aja. Kalau saya lihat, saya ini kan penggemar dan penonton setia Sentilan Sentilun. Oh, sampean? Iya, satu-satunya. Wih. Pantesan ratingnya nggak naik-naik. Kalau ini curcol beneran. Aduh. Oke, Ya. saya memperhatikan Anda berdua ini serasi sekali. Serius. Serius. Wah. Nah, kenapa nggak terpikirkan di tengah situasi orang mencari pemimpin? Kenapa Mbok Yao? Bu Yao Anda lagi. capres, Anda cawapres. Aku? Iya. Saya jadi cawapres. Iya.
Bung Andi, Iya. saya ini masih sehat jiwanya. Diperiksa kok udah. Sudah. Tidak ada yang salah. Sehingga Tidak nyapres. Bung Andi, sebenarnya saya ini juga sudah membujuk-bujuk majikan saya ini maju jadi capres. Karena menurut majikan saya ini hobinya prihatin. Ngelihat masalah dikit-dikit prihatin. Artinya kan beliau berbakat jadi presiden, toh? Buat apa? Buat apa jadi presiden? Nanti kalau saya jadi presiden, yang paling kan disindir-sindir lagi sama dia. Apalagi yang itu tuh. Iya. Itu ngomongnya pedes ya. Nyelekit kalau ngeritik, waduh. tergantung wani piro. Aduh. Ya sudah Landoro, Ya, tenang aja ya. Iya. Bagaimanapun saya Tunggu, senang. soal cawapres-capres belum selesai nih. Kenapa? Kenapa Anda tetap menganggap Ndoro Anda itu cocok? Apa dia Lebih cukup... gagah. Sangat Penampilan gagah. Lebih gagah daripada Jokowi. Lo kok dipadake sih? Loh, meskipun kalau diadu sama Jokowi tetap kalah. Gini, daripada jadi capres, ya kan? Kan mending jadi anak gaul, ya kan? Maksudnya gimana, Ndor? Twitteran. Twitter, Facebook, Facebooker. Ya kan? Bener. Iya. Oh, Pak Presiden sekarang itu juga Loh, gaul. itu niru saya. Gimana sih? Ndor enggak tahu, ini gaulnya lebih istimewa. Apa tuh? Waktu buka akun Twitter, bikin akun Facebook, pakai selamatan. Loh, gaul banget itu. Tunggu, ini siapa yang tanggung jawab kalau ada apa-apa ini ngomong gini nih? Lo ya kayak Andi. Aduh, ya dah. Modaro. Begini. Tapi kan ya kalau mau jadi presiden itu kan mesti jembar wawasan, Betul. ya kan? Begitu. Tunggu, kalimat jembar itu apa? Jembar itu luas. Luas. Nggak usah ngelihat kepala saya. Ya enggak, makanya saya keperucutan, jadi tidak enak ya. Ya, wis, Jadi lanjut. harus mampu jadi negarawan lah, gitu ya. Betul. Kalau saya nyapa lah, orang lihat dia enggak bisa batuk aja saya nangis. Oh. Saya itu sedih. Cengeng ya, Ndor. Nah, gampang nangis aku. Calon pemimpin kebanyakan nonton sinetron ya gini. Cengeng. Jadi justru cocok dong ya? Pas. Loh, kan kamu yang bahaya. Aku nangis-nangis sendiri. Dipada-padake sama yang itu ya. Awas lu. Melankolik. Lah, berarti semua syarat sudah terpenuhi. Jadi presiden? Iya. Ya ngomong situ loh ya. Dan. Gimana sih sebenarnya sih? Pengen juga jadi presiden kan ya. Tapi kan presiden itu kan ya harus punya partai tuh ya. Masa partai sentilan-sendiri? Lu nanda ada. Ya kan? Tapi yang paling penting sekarang ini kalau mau Apa? jadi presiden. Syaratnya apa kayak gitu loh? Jangan bilang-bilang ya. Apa? Pelan-pelan aja ya. Bisa gitu loh. Harus punya stasiun televisi. Ya. Itu. Tuh. Ndoro, Ya. kalau ini tidak diedit, Kick Andy dan sentilan-sentilun dibredel. Waduh. Nggak ada lagi dong kita ya. Nggak apa-apa. Kita kan bukan ngeledek, ya kan? Cuma bicara fakta. Ngeledek tuh jelek loh. Oh, jelek. Betul. Ini kritik, ya Oh, kan? kritik. Nah, silakan duduk lagi. Mengenai kritik, justru hari ini kita mau ngomong soal kritik. Karena kritik itu sekarang disampaikan dengan cara... Tunggu dulu. Itu orang sampean tadi bilang keripik kok. Itu Ini salah masuk lagi saya ini. plesetan, Oh, plesetan. Niru program sentilan-sentilun. Oh. Kan bisanya cuma plesetan, selebihnya nggak ada apa-apanya. Oh ya gitu, benar-benar. Pantesan settingnya nggak pernah bagus. Settingnya jelek sekali. Aduh. Curcol lagi. Ini perlu diedit atau enggak sama produser? Jangan. Nah, Harus didengar. Supaya Ya. didengar. Baik, kritik sekarang ini canggih. Menggunakan medium yang aneh-aneh. Orangnya kreatif. Tapi masih ada orang yang merasa bahwa ini kebablasan. Nanti kita bahas ya. Ya. Nanti ada tamu-tamu yang aneh-aneh juga. Aneh.
Aneh, sama seperti yang dua ini. Sebelum kita lanjutkan, Ya. nah, coba kita simak dulu bagaimana orang berkreasi melalui berbagai medium dalam menyampaikan. Jadi di era reformasi begitulah cara yang dipakai untuk menyampaikan kritik. Nah, sebelum kita lanjutkan bagaimana kalau kita rehat sejenak. Habis itu kita akan lanjutkan dengan tamu-tamu yang unik-unik. Setuju? Setuju. Setuju. Oke, baik kita rehat sejenak. Ikuti terus Kiken. Pak, Anda berdua ini kan Tukang kritik. Iya, tukang kritik. Apa risiko yang dihadapi? Risiko tukang kritik itu ada dua. Apa? Satu itu dalam suatu kali hidupnya bisa dapat bonus minum arsenik. Yang kedua kalau mati beneran itu bisa jadi nama jalan. Baik, Ndoro Sentilan dan Batur Jongos apa? Jongos. Jongos Sentilun. Menarik untuk melihat bagaimana cara-cara orang menyampaikan kritik. Nah, salah satu yang menarik juga adalah cara yang dipakai oleh Sentilan dan Sentilun. Karena cara menyampaikannya dengan berteater. Boleh tahu, ini gagasan muncul dari mana ini? Untuk menyampaikan kritik dengan cara yang kita tonton sehari-hari melalui sentilan-sentilan. Nah ini idenya ini kok. Ini. Oh, tunggu dulu. Berarti pembantu lebih pintar daripada Ndoronya. Oh. Kalau masalah rezeki dia yang nyari memang. Oke. Dia gimana coba? Jadi ini kan ya pada dasarnya memang ini orang teater. Saya dan Mas Slamet beliau di teater populer, saya di teater Gandri. Kerjaannya di teater. Dan ide awalnya ini adalah pengembangan dari lakon monolog saya dulu. Dulu saya pernah memainkan lakon karya Agus Nur, monolog Matinya Tukang Kritik. Memainkan dua karakter majikan dan karakter jongos. Jadi waktu saya memerankan karakter jongos ya kostumnya ya ini, ya yang ini, kopiahnya yang ini, majikannya saya sendiri yang memainkan. Jadi Honornya satu atau double? ngandang. Jadi saya memainkan dua, ketika ini mau saya kembangkan ke televisi kan nggak mungkin saya main sendirian. Maka nyarilah saya dan Agus Nur, penggagas karakter itu. Tunggu dulu, yang namanya Agus Nur ada nggak di sini? Nah, Itu. coba berdiri. Iya, boleh Berdiri, berdiri nggak? berdiri. Supaya tahu Wah. siapa dalang di belakang ini. Oke. Terus? Nah kita coba wujudkan bagaimana dua karakter itu tampil di televisi untuk mengakomodasi persoalan-persoalan hangat di Indonesia setiap minggu. Gitu. Kok namanya Sentilan Sentilun? Yang bikin nama ya Agus Nur. Nyentil tok, nyentil. Oh, nyentil. Kata dasarnya sentil. Sentil. Sentilan adalah Ndoro, melambangkan apa? Karakter apa ini? Sebetulnya yang tadi sudah secara jujur disampaikan, untuk menjadi Ndoro dan pembantu sekaligus nggak mungkin. Yang mungkin jadi pembantu, ya kan? Dia. Dan perlu tokoh Ndoro. Yang tidak ada lain ya cuma saya. Ya kan? Gitu. Dalam kehidupan sehari-hari, tokoh Ndoro ini mewakili siapa? Sebenarnya itu
semua orang itu pemimpin. Tapi kadang-kadang orang itu lupa bahwa pemimpin itu yang mikirkan yang dipimpin, ya kan gitu. Nah, jadi kira-kira antara saya sama pembantu saya ini mengingatkan kita semua bahwa pemimpin itu ya sebetulnya sebelum mimpin orang lain yang mimpin diri sendiri. Termasuk manajemen di keluarga sentilan-sentilan itu gajinya jarang saya bayar pada waktu yang tepat. Nah, kira-kira. Itu manajemen itu. Ya. Jadi majikan ini semacam personifikasi Iya. apa ya, mantan pejabat, post power syndrome, Iya. sok bijak, Diabetes. diabetes. Ini curcol benar ini. Iya. Nah, kalau Kursinya pun dibuat seperti ini ya. Ya, ini antara ya dan tidak soalnya. Ya, tidak. Ya. Oh, iya. Kalau batur, jongos, pembantu ini melambangkan Lambang apa? ini oplosan rakyat kecil PNS. Jadi personifikasi wong cilik. Dia tetap memiliki kecerdasannya meskipun hidupnya itu didera kesengsaraan. Jadi dan boleh ngawur-ngawur dikit. Iya, ngawur ya. Oh. Ya itu karakternya, karakter itu boleh ngawur-ngawur dikit, sok pinter, tapi kadang-kadang pinter beneran gitu. Rakyat itu kan juga banyak ide-ide berlian dari rakyat kecil yang spontan yang tidak terduga. Maka jangan sering menganggap bodoh rakyat. Rakyat itu sebenarnya itu timbunan orang-orang pinter. Weh. Hebat ah? Hebat. Hebat. Jongosnya aja sehebat ini, Jongosnya apalagi aja ndoronya. kayak gini kualitasnya bagaimana yang ini. Ya kan? Luar biasa. Nah, apa risiko kritik yang dihadapi dalam program Sentilan dan Sentilun? Atau Anda berdua ini kan Tukang kritik. Iya, tukang kritik. Apa risiko yang dihadapi? Risiko tukang kritik itu ada dua. Apa? Satu itu dalam suatu kali hidupnya bisa dapat bonus minum arsenik. Yang kedua kalau mati beneran itu bisa jadi nama jalan. Pahlawan. Pahlawan. Tapi kalau Anda berdua Enggak paling lah. nama Gang Buntu. Gang buntu aja. Udah Kalau gang ada- buntu pula. Kalau mentok gitu, ini jalan Sentilun. Nah, kalau menggonya nggak jelas, jalan Sentilan. Nah gitu. Oh, jadi nasib. Kita doakan lah ya. Ya. Maksudnya? Segera jadi nama jalan atau iya. Gang Buntu. Iya. Jadi Sentilun itu juga tadi saya bilang personifikasi PNS. Kan maka kostumnya ini kan kostum PNS. Jadi PNS kayak gini. Oh pernah dikritik kok saya. Naik kereta api ke Bandung. Terus? Pak itu tolong Sentilun tuh jangan pakai seragam PNS, tuh pakai ini lagi. Garuda. Wah. Padahal sepatunya gini. Wah. Gimana? Metroseksual. ini penting untuk mengingatkan kepada teman-teman PNS. Wah, penting ini. Karena dalam era yang masa lalu itu kan penghayatan terhadap diri seorang PNS itu seperti pangreh projo. Apa itu? Pangreh projo itu Terangin dong, Pangreh Projo apa itu? merasa Ngereh-ngereh. pejabat ngereh kepada wong cilik. Padahal sebenarnya hakikat PNS itu kan pelayan. Ya sama, jongos, batur. Jadi PNS ya ming batur. Jadi jangan marah kalau dianggap Dan, nah, itu makanya kalau betul. Yang terpenting bukan Pangreh tapi pamong. Jadi Ngomong bukan masyarakat. Pangreh. Baru paham saya hari ini. Iya. Oh ya Allah, kita pinter kok. pinter tapi miskin. Curcol. Iya. Nah, ide-ide untuk mendapatkan bahan kritikan yang dipentaskan di sentilan-sentilan dari mana? Ya banyak. Sebetulnya sebatas ini semua fakta, ya toh. Yang kita omongin tuh fakta. Asumsi enggak mau kita. Enggak boleh. Asumsi itu fitnah. Enggak boleh. Tapi itu pakai skrip semua loh. Skrip. Karena kami orang teater, kami Iya. bukan pelawak. Kami tetap dalam disiplin main teater. Kami memainkan karakter. Skrip itu karena pemain teater atau karena kemampuan mengingat yang kurang? Dua-duanya. Jadi sebenarnya kami ini wayang. Iya. Jadi kalau ada apa-apa yang diberesin itu ya otak di belakangnya itu yang nulis cerita itu. Itu siapa ya itu? Nah, coba silakan berdiri lagi. Oke. Jadi ini kritik yang dibungkus dalam bentuk
teater Iya. oleh Sentilan dan Sentilun. Nah, hari ini kita juga ingin tahu cerita di balik satu kritik yang dibungkus atau dikemas dalam bentuk pantomim. Oh. Nah, ini senimannya berasal dari Jogja. Oh, Nggih. Jogja. Jogja. Oh, Jogja itu aneh-aneh ya. Aneh. rombongan orang sakit jiwa. Ya. Ya, oke. Sebelum kita panggil seniman tersebut atau tokoh tersebut, ikuti terus Kick and Beat. Yang kita kenal kan maklar itu maklar properti, maklar tiket kalau ada konser. Kalau yang terakhir kan maklar kasus di pengadilan. Maklar peti mati itu pekerjaan macam apa itu? Maksudmu apa? Mek, berarti Nah pas itu ayahnya udah pernah saya dulu. Loh, bagaimana kalau kita panggil sekarang tokohnya? oh, setuju. Ya, mari kita sambut Pak Jemek Supardi. Iya. Gimana kabarnya, Mek? Iya, terima kasih Pak Jemek ya sudah datang di acara Kick and Beat. Mari silakan. Nah, saya duduk mana nih mas? Nah, ini Oh. udah 3 ya, waduh Maaf, kacau maaf, nih. lupa. Seperti biasa, kalau ada kepentingan, monggo rakyat minggir. Sini Pak Jemek. Sini Ya, Pak Jemek. waduh. Anda mau duduk di mana karepmu? Saya. Nasib rakyat itu hanya diingat saat dibutuhkan. Padahal belum pemilu loh ini. Saya duduk situ aja. Ya. Tabah. Pak Jemek. Duduknya keren banget ya. Orang Jogja ya, Pak? Ya sekali lah, bohong di TV. Koncomu loh ya. Nah, yang malu saya orang Jogja kok rusak semua. Bingung saya, aduh. Sofa itu tidak matching sama Jemek. Dan tahu artinya jemek. Apa? Lembek, Becek. lengket, Becek. becek, jemek. Kalau nginjek, nyek. Nah, itu jemek yang namanya. Pak Jemek pernah melakukan kritik di tempat pembuangan sampah. Pernah juga melakukan di kereta api. Ya. Ya, macam-macam. Tapi pernah juga di kuburan dan masuk peti mati. Nah, bagaimana ceritanya? Mari kita ikuti dulu kisahnya berikut ini. Wah, oke. Hidup di era reformasi seperti saat ini, banyak cara warga mengekspresikan diri dan menyampaikan pendapat. Namun ada pula yang menyampaikan kritikannya melalui seni gerak tubuh tanpa suara seperti yang satu ini, pantomim. Dialah Jeme Supardi, seniman asal Yogyakarta kelahiran 1963. Ketertarikannya pada dunia teater ia abdikan sejak tahun 1980. Seiring berlangsungnya kebijakan rezim yang berkuasa saat itu, Jeme Supardi menemukan banyak ketimpangan sosial yang membuatnya terusik. Tahun 1981, Jeme mulai memfokuskan diri dengan mendalami pantomim, salah satunya yang berjudul Jakarta, Jakarta. Dimanapun dalam setiap aksi pantomim yang dia pentaskan, ia selalu membawa aspirasi bisunya untuk mengkritisi kondisi sosial dalam masyarakat, bahkan negara. Itulah yang melambungkan nama Jeme sebagai seniman di dunia seni gerak tanpa suara itu. Kepekaannya yang tajam terhadap persoalan masyarakat sekitar membuat sosok Jeme terus konsisten dalam berkarya.
Kini 33 tahun sudah sosok Jeme berkarya dalam olah gerak tanpa suara. Namun semangatnya pantang surut, bahkan di usianya yang ke-60 tahun, tak jarang ia tampil di ruang publik demi pesan moral lewat karya pantomimnya. Itu tadi cara menyampaikan kritik melalui pantomim. Pak Jeme, Ya, umur Anda berapa sekarang? sekarang 60. 60. Sudah mulai berpantomim dari umur berapa? Saya mulai berpantomim tahun 74, proses belajar pantomim. Iya. Tapi saya sebagai pilihan, itu tahun 80 saya buat karya. Mulai berkarya yang betul-betul saya karya buat cerita yang ada kritik sosial sedikit itu tahun 81 sampai sekarang. Baik. Nah, ini kan sebagai seniman katanya Anda selain berprofesi atau memainkan pantomim, Anda ini maklar peti mati, apa betul? Ya memang daerah saya itu lingkungan kan dulu kan banyak yang jual peti mati. Dari wajahnya kan kelihatan. Ini saya Tunggu dulu. Yang kita kenal kan maklar itu maklar properti, maklar tiket kalau ada konser. Kalau yang terakhir kan maklar kasus nah, di pengadilan. Maklar peti mati itu pekerjaan macam apa itu? Maksudmu apa? ya Iya. itu kalau kita kan rumah saya kan yang jual peti mati kan banyak. Iya. Kita nunggu di pinggir jalan ini kan ada mobil datang, tek. Wah, ini jelas mau beli peti ini. Nah, saya langsung dodok rumah itu, Mas ada peti, oke. Saya tinggal duduk diam aja, duduk manis lah. Mek, berarti Nah pas itu ayahnya udah pernah saya dulu. Loh, Namanya jujur kita pun ada orangnya ya. kenapa nggak sekalian anaknya aja? Nah besok. jadi waktu bapakku mati, tok maklari petine mati. Ya enggak memang dikasih bonus lah. Ternyata di maklari tuh bapakku mati ya. Doro Sentilan dan Batur Sentilun. Sebelum Ya. kita lanjutkan wawancara dengan Pak Jeme, saya ingin dapat komentar Anda tentang pantomim sebagai salah satu medium yang dipakai untuk menyampaikan kritik. Ini gimana sih kalau menurut Anda berdua? Ya kalau saya itu ngelihat mukanya dicat putih gitu aja ya. Mukanya yang putih itu sebetulnya ada kebebasan dalam mengekspresikan apapun termasuk kegelisahan dia melihat kehidupan. Kan begitu. Itu kalau ibaratnya di tradisi masyarakat Jawa itu, Ya, Ndoro, apa itu? itu ada tradisi masyarakat yang PP. Kalau protes itu bisu. Bisu. Protes secara bisu, PP di depan keraton. Ya kira-kira mirip-mirip seperti Mirip-mirip itu. lah. Oh, jadi zaman dulu sebenarnya udah ada ya. Iya. Jadi protesnya tidak banyak bicara. Tidak banyak bicara. Emang nggak bisa bicara dia. Lalu apa bedanya antara pemain pantomim dengan politisi? Nah, loh. Ya bedanya jelas toh. Apa tuh? Lo kalau tukang pantomim itu sedikit bicara, sedikit pula penghasilannya. Gitu ya. Jadi Kalau politikus Kalau lain, politisi- Ndoro. Banyak bicara, banyak juga penghasilan dari proyeknya. luar biasa. Malam ini kok pinter banget tuh kamu. Saya itu kalau telat minum obat ya begini. Hebat, hebat. Tapi herannya, Anda berdua ngomong begini semua penonton tertawa. Pak Jeme dingin aja. Lah apa? Oh, Nah, dia itu kalau mau ketawa nanya dulu kok. Wani piro? Anda kan pernah berpantomim di tempat pembuangan sampah. Cocok itu, paling cocok itu. Sampai akhirnya orang nggak tahu di mana Pak Jeme Iya, adanya. yang mana yang sampah nggak tahu lagi. Bukan aku yang ngomong tuh ya. Iya. Doro yang ngomong, Doro. Pak Jeme,
Anda kan pernah berpantomim di tempat pembuangan sampah. Cocok itu, paling cocok itu. Sampai akhirnya orang nggak tahu di mana Pak Jeme Iya, adanya. yang mana yang sampah nggak tahu lagi. Bukan aku yang ngomong tuh ya. Iya. Doro yang ngomong, Doro. Iya. Iya, walaupun maksud saya sama. Sama maksudnya. Iya. Nah, waktu itu di mana? Itu di TPA Piungan, jadi pembuangan sampah yang terbesar di DIY Jogja itu. Lalu kenapa Anda melakukan pantomim di situ? Apa yang mau disampaikan? Ya artinya manusia itu kan nonton di yang formal, yang gedung-gedung, yang bagus-bagus. Kita coba nonton yang tempat berbau, sampah, apapun adanya. Dan kita bisa mengalahkan tumpukan sampah itu dengan kita main dengan di bego itu. Kita mencoba. Dan ternyata saya berpikir lagi, antara manusia dan dewan itu sama saya kira. Loh, samanya gini. Anda kalau ngomong begitu jangan Betul. ke saya, lihat Ayo. kedua ini. Truk sampah datang itu kan buang bermacam-macam sampah. Sapi, manusia itu berebut mencari nafkah. Yang sapi makan yang bisa dimakan, yang manusia yang bisa dimakan. Jadi sama aja. Jadi saya jadi heran, oh ternyata manusia ya butuhkan sampah. Lalu pesan apa yang mau disampaikan? Ya saya pesan dia bagaimanapun yang tontonan itu kan hanya di panggung yang biasa itu kan enak lah. Tapi kalau dicoba di sampah, coba membayangkan rasa baunya gimana yuk. Tapi ada yang nonton waktu itu? Banyak sekali. Banyak ya. Disuruhlah. Nonton apa kebetulan datang? Enggak, itu. Atau Ya ada kebetulan ada yang nonton. Atau semua orang ngejar truk, terus waktu sambil kerja ngelihat Iya, ada orang. Ya, betul itu begitu. Ada sebagai truk pertunjukan datang kan. gitu. Dia sebagai pekerja ditontonin kan lebih senang kan. Gitu. Ya nggak layak lah kita nonton main di situ. Tapi bagi saya layak. Ini untuk menghibur rakyat jelata. Nah, kita menghibur. Oh gitu. Mulia. Mulia itu. Tapi pengalaman soal kuburan tadi juga belum selesai dijelaskan loh. Iya, tapi saya mau tanya dulu soal di kereta api. Nah, ini kalau di kereta api apa lagi nih? Itu kan kita hanya mencoba fisik saya. Waktu itu masih umur ya sekitar 47 lah. Saya mencoba dari Jogja Jakarta main non-stop lah. Ya tiap stasiun berhenti kita main lagi. Tadi kita nonton main itu sambil membaca penumpang tuh Pak. Penumpang di Jakarta kan ada macam-macam, ada yang ingin kerja, ada yang cari pacarnya, macam-macam gitu. Ekspresinya itu gimana sih? Saya main, kalau dia cemburu berarti dia mencari kerja nggak dapat, jadi dia gitu ya membaca ya. Itu kan artinya Menghayati gitu. menghayati orang itu. Pernah juga main pantomim sambil menyelam di kali atau main di kali? Oh itu hari air sedunia itu kita main di air. Tadi kita jangan biarkan aku sendiri tadi sebagai orang-orang berpenyakitan itu kan HIV/AIDS. sering Oda. di pojokkan, disendirikan. Nah itu kita mencoba mengekspresikan tentang itu. Kita di Hubungannya air. sama sungai apa? Ya sebagai air kan sumber kehidupan. Nah, sekarang tadi itu, kenapa main pantomim di kuburan dan masuk peti mati? Itu kapan itu? Oh itu pas hari bumi mas. Itu waktu itu tahun 99 gitu. Itu kan ada eksperimen hari bumi ya. Saya mencoba dekatnya itu kan bekas kuburan lah. Dulu kuburan Belanda dibongkar jadi terminal, jadi tempat hiburan itu. Nah, saya mencoba itu tentang pembangkit arwah-arwah itu, protes lah. Terus terang wae, Mak. Bukannya itu bagian dari napak tilas sejarahmu dengan Nah, kuburan itu itu? itu yang kejadian yang dulu. ada apa ini? Ada hubungannya sama kuburan? Masih ada. Ada. Ya, bagian Aku itu tahu memang. betul bangsa riwayat gelapnya itu aku tahu. Dongeng sendiri, Mak. Wah, Apa, Mak? apa ini? Nah, Saya itu kan jujur aja masalah nggak dulu tahu. kan, itu kan kuburan Belanda dulu. Zaman dulu kan tahun 64 lah, Kerkhof. Kerkhof. Bahasa Belanda Kerkhof. Kerkhof. Ya, itu lah. Saya kan dibongkar. Kalau jam 4 pagi, jam 4 sore itu kan baunya kan belum hilang tadi. Nunggu besok jam 1. Nah, saya datang dulu, saya ambil itu tempat-tempat peti mati itu yang Belanda itu saya bukai. Lihat-lihat, oh ini nggak ada apa-apanya. Waduh. Ya kalau nasib baik dapat kalung. Nah itu kalau ada. Oh iya. Masih utuh itu ya. Iya, jam tangannya aja utuh ya, Mas. Nah, Anda juga pernah pantomim dengan judul calon anggota legislatif Brutus Saurus. Apa ini? Saya mau mencoba gambarkan
pribadi saya aja lah, nggak usah ngurutin orang lain ya. Saya aja mau jadi nggak mungkin loh. Mau saya pendidikannya SR, Sekolah sekolah rakyat. rakyat dulu, tapi nggak tamat. Walah. Wah, Silakan ada lah. sekolah rakyat nggak tamat lagi ya. Tapi bisa masuk seni rupa ya. Hanya 3 bulan, tanya Mas Butet tuh. Satu alma mater. Jadi nggak lulus juga. Oh, nah, Alhamdulillah saya DO. Wah, terus Ya saya membuat itu nggak tentang mungkin jadi masalah. caleg. Nggak mungkin jadi caleg karena pendidikan saya rendah dan jangan pilih saya kalau tidak mau sengsara. Iya, Anda kemudian menampilkan poster dengan wajah Anda. Ya, Orang lain kan bilang, pilihlah saya. Tapi Anda bilang, jangan pilih saya kalau tidak mau tidak sengsara. mau sengsara. Artinya kalau orang mau sengsara lah yang milih Anda. Nah, iya, kalau milih profesi saya seperti pantomim itu kan nggak mungkin kaya. Oh, ini jangan orang gini, paling gitu. bagus. Jujur itu dia. Jujur. Jujur. Di zaman Orde Baru Anda sudah mulai ya. Nah sekarang di era reformasi ini apakah sudah ada perubahan yang Anda rasakan? Nggak ada, pakai yang keras-keras saja nggak berubah, apalagi dengan bahasa saya lebih parah lagi kira-kira. Sama aja. Jadi era reformasi ini nggak ada perubahan juga? Nggak ada, saya nyatanya gini berarti kan belum ada mangkat derajat saya tuh Mas. Oh gitu. Lalu sampai kapan Anda masih mau berpantomim? Ya sampai saya kalau nggak stroke ya tetap berpantomim buat saya. Hitung ini Pak, model baru nih. Orang kalau nggak kena jantung mati, saya akan terus. Ini kalau nggak stroke ya saya lanjut. Mulai modern ini. Udah tahu stroke-nya aja baru kemarin istilah stroke. Oke, bagaimana kalau sekarang Pak Jemek tampilkan satu Nah, ayo Mek. pertunjukan pantomim buat kami semua di sini? Oke Mek. Jangan malu-maluin Jogja Mek. Ayo Mek. Judulnya apa? Pahlawan tak dikenal. Pahlawan tak dikenal. Ini menceritakan tentang apa? Ya pahlawan yang tersia-sia sekarang nggak dikenal semua, orang udah mati kan nggak dikenal. Oh enggak.
Iya. Ya. Tadi saya dengar-dengar di istana sentilan-sentilun nggak boleh ditonton di Oh, sana. masa sih, Mas? Iya. Yang bener. Serius ini? Lainnya aku ini takon. Lo takon. Oh. Kalau dilihat kan dengan kostum semacam Doro Sentilan ini kan settingnya seperti di Jawa ya. Nah biasanya kan orang Jawa lemah lembut cara penyampaiannya. Tapi sentilan-sentilun dalam banyak sekali topik yang saya tonton. Itu menyampaikan kritik secara keras, vulgar bahkan. Dan tanpa tadeng-aling-aling. Wah, enggak. Saya aja penontonnya deg-degan loh. Nah saya berpikir apa Anda berdua nggak takut ini? Apa keras, Pak? Enggak, kita Nah, kan saling tuduh kan? kami itu penuh kelembutan. Lembutan, but. Orang sesuatu yang masalah yang serem-serem aja kita bilangnya seneng hiwis-hiwis. Nggak ada yang keras itu. Nah, mulai takut Nah, kan? bukan. Mulai takut. Bukan, tapi begini ya toh. Keras itu kan kalau bohong. Fitnah ya kan? Iya. Kita enggak kok. Siapa yang enggak bingung? BBM kok enggak kunjung diumumkan? Ayo. Bingung toh? Bingung. Aku yang ngomong sampean takut kan? Gitu. Tepatnya itu mungkin cuma belajar jujur ya. Ndoro. Belajar jujur. Jujur Ngomong tuh apa memang enggak adanya. enak, ya kan? Sakit di kuping. Dan ngomong jujur itu tidak melanggar KUHP. Jadi koridor kami itu adalah KUHP. Kalau kami itu takut, itu kalau kami sampai melanggar apa yang tertera di dalam kitab undang-undang hukum pidana. Wah, ilmiah sekali Oh, jawabannya. Iya, tak sekolah Pinter ya. kayak. Iya, pinter ya. Saya telat minum obat. Nah, bahkan kepala negara berkali-kali. Bahkan saya satu hari, ini true story juga ini. Saya SMS beliau ini. Aku bilang, Mas Butet, apa enggak terlalu keras itu kritik terhadap kepala pemerintahan kita kepada presiden. Dan saya dengar-dengar di istana sentilan-sentilun nggak boleh ditonton di Oh, sana. masa sih, Mas? Iya. Yang bener. Serius ini? Lainnya aku ini takon. Lo takon. Oh. Lah kok Ya tanya juga saya saya? tahu. Bertanya. Boleh ditayangkan cuma volumenya 0. Nol. Gitu. Ya. Tuh. Nah, ini menarik juga. Kalau tadi kita sudah lihat ya, kalau sentilan-sentilun kan menyampaikan kritik dengan berteater tadi. Kemudian kita lihat ada yang melakukan protes dengan naik ke menara listrik tegangan tinggi, sutet. Ada yang memendam badannya sampai kepala, ada yang jahit mulutnya, ada yang naik ke atap gedung DPR, macam-macam. Nah, sekarang ada lagi yang menyampaikan kritiknya melalui poster. Ah, udah bisa lihat di belakang saya? Oh, ini. Loh, gua tikus. Termusnya Garuda tuh itu. Nah, ini yang kita mau tanya nanti. Lalu siapa yang menempelkan poster-poster ini di ruang publik? Kalau menempelkan secara teknis saya, tapi juga karena beberapa poster ini disediakan di website Anti-Tank. Semua orang bisa mendownload. Bisa download, cetak, tempel di mana-mana. Sebuah podium, 2 mic, dan tulisan, maaf Presiden sedang rekaman, jangan diganggu. Nah, yang ini tolong jelaskan kalau berani. Atau minta bantuan, Mas Sentilun. Kalau tidak ingin menjelaskan ya enggak apa-apa. Soalnya terus terang ya, saya itu males besuk tahanan. Marginal terbuka untuk siapa aja. Gitu. Untuk datang dan pergi silakan yang memang memiliki kesamaan dalam menggunakan musik adalah sebagai media perubahan. Kalau saya mau ikut bergabung, apakah saya otomatis harus ditato? Tidak, Tidak. tidak, Rambutnya itu harus dibikin pang? tidak juga, Tidak ya? tidak. Penting jadi diri sendiri dan jujur atas itu. Wah, ini penting. Dan pernah nggak kita ingat bahwa
orang marah disamakan sama kebo, berarti kita lupa Indonesia. Kebo itu sejarah yang istimewa. Banyak orang sakti, Kebo Marcuet. Bapaknya Joko Tingkir, Kebo Kenongo. Kebo. Banyak juga demonstran yang marah ketika water cannon nyemprot air ke mereka. Mereka lupa bahwa kita itu menganut prinsip dari rakyat untuk rakyat. Itu kan dibeli dari uang rakyat water cannon untuk nyemprot rakyat. Iya kan? Iya. Hukum adalah lembah hitam, tak mencerminkan keadilan. Pengacara, juri hakim kuasa masih ternilai dengan angka. Selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin.